Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang insyaallah akan dilaksanakan rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, teladan kita, uswah hasanah kita. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya dan siapa saja yang menapaki sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini di atas ketaatannya, kelak Allah kumpulkan kembali kita di bawah naungan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Tema kultum malam hari ini yang diminta oleh panitia ya ke saya adalah tentang akhlak mulia. Ya. Kultum di sini 7 menit atau 17 menit atau 70 menit. Kuliah terserah antum ya, kultum insyaallah. Insyaallah nggak sampai 20 menit ya, 15 menit kurang ya untuk kultum malam hari ini, pembahasan terkait akhlak mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama akhlak, agama yang menjunjung tinggi akhlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, kata Allah dalam surat Al-Qalam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Makanya kalau kita membaca sirah nabawiyah, kita akan temukan begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bohong kalau ada orang yang mengatakan Islam itu tersebar dengan kekerasan, dengan pedang. Justru dengan akhlak yang mulia. Agama yang penuh dengan akhlak itu adalah agama Islam, dan kita dianjurkan untuk berakhlak mulia. Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inni uhibbuka fillah, sungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Maukah engkau?" Ya. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian iringi perbuatan buruk yang kau lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perbuatan buruk tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW perintahkan para sahabatnya untuk memperlakukan orang lain itu dengan akhlak yang mulia. Bahkan bukan cuma kepada
orang lain, bahkan kepada hewan sekalipun. Ya. Fa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, ya kata Rasulullah SAW, maka tajamkan pisau kalian. Untuk apa? Supaya hewan sembelihan tersebut itu tidak tersiksa. Ini salah satu bentuk akhlak Islam, bukan hanya kepada manusia, tapi rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah SAW diutus kepada kita semuanya, kata Rasulullah SAW, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dikatakan menyempurnakan karena memang nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW juga memiliki akhlak yang mulia. Syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu juga akhlak yang mulia, tapi syariat Islam menyempurnakannya, menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Kita dianjurkan untuk berakhlak mulia. Namun seringkali kita salah prioritas dalam menempatkan akhlak mulia ini. Kita berakhlak mulia kepada sebagian orang dan tidak berakhlak mulia kepada orang yang lain, kepada pihak yang lain. Kita seringkali salah menempatkan prioritas di mana kita semestinya lebih memberikan porsi lebih banyak terkait akhlak mulia ini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling mulia itu siapa. Kata beliau, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya daripada kalian. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan barometer akhlak mulia seseorang itu adalah bagaimana ia mengimplementasikan akhlak mulia ini kepada keluarga. Kalau mau tahu watak asli, akhlak asli seseorang itu, lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya, bagaimana dia berakhlak kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kadang kita itu salah prioritas. Kita lebih berakhlak mulia kepada ustaz daripada kepada istri, daripada kepada anak-anak kita. Padahal kalau kita baca hadis ini, keluarga itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan prioritas akhlak mulia dari kita. Kita seringkali menjaga kata-kata ketika berbicara dengan ustaz, ketika berbicara dengan atasan, ketika berbicara dengan teman. Tapi seringkali kita lepas kontrol ketika kita berbicara kepada istri kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada orang tua kita sekalipun. Mereka ini adalah orang-orang yang paling berhak untuk kita berikan akhlak mulia kita ketimbang bos kita, ketimbang teman-teman kita, ketimbang ustadz kita sekalipun. Kenapa demikian? Sekurang-kurangnya ada dua. Kenapa keluarga ini mesti diprioritaskan? Yang pertama, mayoritas waktu kita itu banyaknya di keluarga. Coba rata-rata kita bekerja berapa jam? 7, 8. Dari 24 jam, 8 jam kita bekerja. Berarti kan sisanya kita ima di jalan atau di keluarga. Banyak kita di keluarga kita. Maka dianjurkan kita untuk
memperbanyak porsi akhlak mulia kita itu kepada keluarga kita daripada kepada orang-orang di luar rumah. Bukan berarti orang di luar rumah tidak diperlakukan baik, tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang di luar rumah, maka orang yang di dalam rumah lebih berhak untuk itu. Kita kalau di rumah jalan, kalau lagi di luar di jalan nyenggol orang, maaf nggak sengaja. Kalau kita nyenggol istri kita gimana? Atau anak? Mak, kamu di mana? Di mana prioritas itu? Oleh karena itu ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, keluarga itu lebih berhak untuk kita muamalahi mereka dengan baik daripada orang-orang yang ada di luar. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa keluarga itu lebih berhak untuk mendapatkan porsi lebih banyak akhlak mulia kita, karena posisi kita, terutama yang laki-laki, posisinya di rumah itu sebagai atasan atau bawahan. Dalam tanda kutip, atasan, kepala keluarga ya. Kepala keluarga, pemimpin, bosnya di rumah tangga itu adalah kita. Kalau kita sudah bisa berlaku baik kepada bawahan kita dalam tanda kutip, maka insya Allah di luar kita jadi bawahan kita pasti bisa lebih baik lagi, lebih mudah lagi kita untuk berakhlak mulia kepada atasan kita. Inilah di antara alasan kenapa keluarga itu mesti lebih diprioritaskan ya untuk penerapan akhlak mulia. Dia kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ini baru sepotong. Kemudian penggalan hadis berikutnya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku daripada kalian, kepada keluarga kalian. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat potret kepala keluarga yang paling baik, lihat ke siapa? Rasulullah SAW. Kalau kita ingin melihat mana suami yang paling teladan, siapa? Rasulullah SAW. Siapa ayah yang paling baik untuk anak-anaknya? Itulah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bagaimana akhlak beliau kepada keluarganya, luar biasa. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kepada kita bagaimana beliau berakhlak kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in namanya Urwah ibnu Zubair. Kata Urwah kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki?" Wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada bersamamu di rumah? Kenapa Urwah bertanya itu kepada Aisyah? Karena yang tahu perihal rumah itu adalah istri. Kalau Rasulullah SAW berjihad, bagaimana? Tanya kepada teman-teman jihadnya. Bagaimana Rasulullah SAW berjual beli? Tanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Tapi kalau urusan rumah tangga, tanyanya kepada istri Rasulullah SAW. Karena para sahabat nggak tahu bagaimana Rasulullah SAW ya bermuamalah dengan istrinya. Maka Urwah ibnu Zubair rahimahullah bertanya kepada Aisyah ya pertanyaan ini. Maka apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau radhiyallahu anha, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi." Rasulullah SAW mengerjakan pekerjaan apa yang biasa dikerjakan oleh orang-orang rumah. Pekerjaan belakang, urusan belakang.
Itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhsifu ahlahu, yakhsifu na'lahu, ya beliau ngesol sandalnya sendiri. Wa yukhitu thawbahu, beliau jahit bajunya sendiri. Wa yarfa'u dalwahu, dan beliau nenteng air sendiri. Kita udah bisa nggak kayak gitu, Bang? Istri lagi masak, sering bantuin kan? Sering bantuin ngabisin. Insyaallah. Ya. Istri ngangkat air, zaman sekarang udah nggak ada air, ya nggak ada ngangkat air ya. Nyetekin air gitu aja kadang kita males ya. Rasulullah SAW dulu nggak ada saatnya kayak sekarang. Beliau nenteng sendiri, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kita kalau diminta tolong seringnya marah. Kamu nggak tahu saya lagi capek. Nah, dikiranya orang rumah nggak capek. Capek, ya. Capek orang rumah mengerjakan. Coba tanya, ya. Atau coba sekali-kali kita gantiin posisinya. Saya pernah gantiin posisi istri pas lagi sakit, baru terasa, ya. Baru terasa, cuci piring, ngepel, gendong anak sebentar, ngobrolnya luar biasa. Ini istri, masya Allah kuat. Maka selayaknya kita ikhwatal iman lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarganya. Beliau itu adalah orang sibuk juga, sama seperti kita. Beliau kepala negara, beliau panglima jihad, beliau imam sholat. Kita siapa? Kenapa Rasulullah SAW bisa? Ya beliau yang memberikan akhlak mulia kepada keluarganya, sementara kita masih sangat minim. Inilah teladan kita ikhwatal iman. Kemudian yang kedua, dalam riwayat yang lain juga disebutkan Rasulullah SAW, idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Beliau kalau masuk rumah, beliau mulai dengan apa? Bersiwak, berhias depan istri. Sebagaimana kita senang istri berhias depan kita, kita juga harus berhias, tampil prima depan istri. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW senantiasa menasihati ya anak-anaknya dan istri-istrinya, beliau sering nasihati secara rutin. Inilah salah satu bentuk akhlak mulia yang harus kita terapkan, dan keluarga harus lebih diprioritaskan ikhwatal iman daripada orang lain. Jangan sampai kita salah prioritas dalam menempatkan akhlak yang mulia. Kita berakhlak baik kepada orang lain, kita berakhlak baik kepada atasan kita, kepada guru kita, kepada teman kita. Keluarga lebih berhak untuk dapat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam mengamalkan segala kebaikan di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.